Sejak terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar, kedua belah pihak saling melakukan kunjungan kenegaraan secara rutin. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar dibuka pada tahun 1976. Qatar membuka kedutaan besar di Jakarta pada bulan November 1997, sedangkan Indonesia membuka KBRI di Doha pada tanggal 22 Juni 1999. Ada beberapa fakta unik yang menarik untuk dibahas tentang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar. Sebelum kita membahas fakta unik tentang hubungan Indonesia dan Qatar, mari tekan dulu tombol loncengnya agar saya semangat untuk membuat video berikutnya. Kalau sudah, lanjut. Indonesia dan Qatar juga aktif berpartisipasi dalam konferensi dan pertemuan internasional yang melibatkan dua negara. Qatar pertama kali berpartisipasi dalam konferensi Menteri Agama ke-6 yang diadakan di Jakarta pada 29 Oktober 1997 hingga 12 November 1997. Indonesia juga berpartisipasi dalam konferensi dan pertemuan organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Qatar 11-14 November tahun 2000. Diwakili oleh Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Kunjungan dan partisipasi dalam berbagai kegiatan antar dua negara semakin sering dilakukan. Seiring menguatnya hubungan antara Indonesia dan Qatar, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Qatar pada 15 September 2015. Sedangkan Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, melakukan kunjungan balasan di Indonesia pada 18 Oktober 2017. Dan pada 2019, Amir Qatar dan keluarga juga telah melakukan kunjungan pribadi ke Indonesia dengan mengunjungi beberapa objek wisata yang ada di negara kita. Fokus kerjasama Indonesia dan Qatar meliputi berbagai bidang. Ada beberapa hal unik yang mungkin jarang diketahui publik. Indonesia ternyata turut berkontribusi dalam pagelaran Piala Dunia di Qatar 2022. Pasalnya, bola resmi Piala Dunia 2022 diberi nama Al-Rihla, keluaran dari Adidas, itu diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Iya, bener banget, Jawa Timur, memang gak salah dengar. Adidas mempercayakan PT Global Way Indonesia atau GWI, sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembuatan bola Piala Dunia 2022. Perusahaan tersebut dipercaya untuk membuat 50.000 bola di Piala Dunia 2022 dengan kualitas terbaik. Wah, gak nyangka ya. Salah satu kontribusi Qatar untuk Indonesia adalah Qatar telah menginvestasikan senilai 7,2 triliun berdasarkan kurs mata uang saat ini. Investasi tersebut untuk pengembangan pariwisata Qatar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kami tanda tangani investment 500 juta US dollar untuk pengembangan hotel oleh perusahaan Qatar, Ecor, yang akan membangun hotel bintang 5 di Mandalika, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di kantornya. Seperti kita ketahui, Qatar adalah sebuah negara yang memiliki kekayaan minyak dan gas. Dan ternyata tidak sedikit orang Indonesia yang bekerja di Qatar di sektor minyak dan gas. Bahkan banyak di antara mereka yang ahli dalam mengoperasional kilang minyak dan memecahkan masalah terjadi di sektor tersebut. Sebagai negara dengan cadangan gas nomor 3 di dunia, persaingan di sektor ini terus meningkat. Jumlah kilang pun bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini tidak terlepas dari keahlian orang-orang Indonesia yang bekerja di sektor migas. Berkat kemampuan orang kita di kilang ini, jadi minyak pabrik kilang tumbuh yang rekrut orang Indonesia. Ambil dari Cilegon, Surabaya, Batang, dan sebagainya, kata Deputi Direktur PT Lumarco 8 Abadi ini saat diwawancari oleh Merdeka.com. Seiring berjalannya waktu, pekerja di sektor migas bukan hanya dari Indonesia saja, tapi dari berbagai dunia. Meski begitu, nggak sedikit orang Indonesia yang memiliki jabatan di perusahaan migas di Qatar.
Cuman itu, orang Indonesia juga dikenal sebagai pekerja yang sukarela dalam transfer ilmu kepada pekerja lokal. Sebab kebijakan transfer ilmu dari pekerja asing di Qatar sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Itulah sebagian kecil kerjasama antara Indonesia dan Qatar. Dan masih banyak lagi kerjasama Indonesia dan Qatar yang saling menguntungkan. Mari kita jaga bersama-sama hubungan, soliditas, dan solidaritas antar kedua negara. Dan juga cintai produk-produk dalam negeri, cintai bahasa Indonesia, cintai bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Semoga Indonesia menjadi negara yang semakin mendunia. Tuliskan komentar kamu tentang video apa yang ingin kita bahas pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.